bahwa pertumbuhan pikiran, kemudian dialektika pikiran, dinamisasi berpikir itu, memang epicentrumnya harus di kampus gitu. Harusnya kalau memang dirasa Bung Rocky Gerung ini tidak patut, ya harusnya metodologi Rocky Gerung itu bedahnya juga di kampus seperti itu kan. Saya sarankan Rektor Undram mengganti logo Undram dengan kepala banteng. Kalau saya jadi rektor, undang semua orang-orang yang tidak sepakat dengan rezim, udah berdebat aja di kampus di dalam perspektif mimbar akademik tadi, Bang Yusril. Ini kan boleh aja kita berdebat tentang metodologi kebijakan pemerintah. Ekonom mengatakan bahwa ini salah pemerintah menaikkan BBM gitu kan. Bicara tentang rakyat itu bukan bicara tentang metodologi. Dia tidak bisa dikalkulasikan dengan angka, Pak. On your mind, bicara santai. Beliau ini bahasanya beliau ya, karena jabatannya udah luar biasa lah. Ketuaan kalau beliau. Jadi beliau sekarang menjadi Ketua PW Kami NTB. Saya sedang bersama dengan Bang Amri. Selamat sore, Bang. Sore, Bang Yusril. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah. Nah, ini. Kalau ketemu Bang Yusril pun agak pusing-pusing, langsung hilang pusing. Langsung hilang ya? Berarti sekarang udah nggak pusing nih berarti ini? Ya karena tadi kena gerimis kan. Oh iya, cukuplah ya pemerintah kita yang pusing sekarang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Anak muda hadir untuk mengisi ruang-ruang kepusingan yang dimiliki oleh pemerintah, kira-kira seperti itu. Kita kasih bintang 7 kan, biar nggak pusing. Jadi di konten kali ini saya mau sedikit mengupas tentang kebebasan akademik, karena banyak sekali ya perguruan tinggi di Indonesia, bahkan yang terbaru nih di kampus Ketua Amri tercinta ya, itu ada semacam pengangkangan terhadap kebebasan akademik. Dan kita juga mau bicara tentang isu kenaikan BBM yang walaupun sebelumnya sudah kita banyak bicarakan di konten sebelumnya. Saya kalau ketemu dengan Bang Amri itu selalu ingin membicarakan hal-hal yang strategis lah, bahasanya seperti itu. Karena beliau punya kajian-kajian yang dalam, apalagi dulu pernah berdiaspora ya di fakultas sampai universitas, dan akhirnya sekarang jadi pimpinan di Nusa Tenggara Barat, salah satu organisasi besar nih, luar biasa. Kira-kira bagaimana perasaannya bisa sampai di titik ini? Ini pernah diimpikan nggak sih jadi Ketua PW Kami? Kalau tentang mimpi sih, hampir semua orang tidak pernah memimpikan jabatan soalnya mungkin waktu karena memang kita pun sebenarnya berangkat dari rumah. Saya kan dari kampung, Yusril. Iya, sama saya juga. Kita senang sekolah, senang belajar. Jadi bertemu seperti ini pun juga selalu kita jadikan sebagai momentum untuk belajar. Kita hadir di sini pun karena memang faktor ingin terus belajar dan ingin berkontribusi seperti itu. Yang kita pelajari tentang kompetensi, profesionalitas, kemudian belajar untuk terus berkontribusi secara ikhlas gitu kan. Kemudian berbagi ya, meskipun hanya sekedar pengalaman. Jalan untuk terus belajar. Jadi untuk bermimpi itu ya sepertinya tidak pernah bermimpi gitu, Bang Yusril. Iya, tidak pernah bermimpi, tapi akhirnya nyampe juga di posisi ini. Artinya tanggung jawab itu nggak pernah salah pundak lah, bahasanya seperti itu. Dan saya percaya ya kalau Bang Amri yang megang ini jabatan, selesai semua ini barang. Nah, bicara tentang belajar nih, Pak Ketua, sekarang ada semacam bahasanya pembatasan ruang akademis ya. Yang terbaru itu di Undram ya, kalau nggak salah. Ini saya tampilin ya teman-teman untuk informasinya. Rocky Gerung ditolak untuk berpidato intelektual di Universitas Mataram, dan akhirnya kemudian dijawab oleh rektornya, jangan sampai kampus itu menjadi tempat untuk mendungu-dungukan orang katanya. Melihat keadaan yang terjadi di Undram hari ini, seperti apa Pak Ketua? Pertama, Bang Yusril, yang ingin saya sampaikan, karena kita bukan bagian dari birokrasi yang mengambil keputusan itu, jadi memang agak susah untuk membaca secara persis. Nah, cuma dampak yang dihasilkan dari keputusan ini itu yang ingin kita lihat seperti itu. Kita yang pernah di kampus gitu kan, kemudian sama-sama menjadi aktor penggerak yang mengisi ruang kebebasan mimbar akademik itu. Kemudian dengan kondisi seperti hari ini, ya saya bisa mengatakan bahwa sikap yang diambil oleh birokrasi kampus itu kurang bijak seperti itu. Bahwa pertumbuhan pikiran, kemudian dialektika pikiran, dinamisasi berpikir itu, memang epicentrumnya harus di kampus gitu. Harusnya kalau memang dirasa Bung Rocky Gerung ini tidak patut, ya harusnya metodologi Rocky Gerung itu bedahnya juga di kampus seperti itu kan. Harusnya pikiran itu dibalas dengan pikiran.
Jika adik-adik ini misalnya dianggap kurang tepat menghadirkan Rocky Gerung, biarin aja Rocky Gerung hadir, tapi cari pembanding yang sebanding dengan Rocky Gerung. Justru dengan sikapnya kampus, sikapnya pimpinan-pimpinan dari kampus, itu menjadi bola liar di publik. Benar. Ada apa? Apakah benar ndak Unram ini sudah terafiliasi dengan kelompok A, B, C, D gitu kan? Iya. Apakah benar ndak rektor ini menjamin kebebasan mimbar akademik? Dampak yang hadir di publik, ya birokrasi kampus, terutama pimpinan kampus ini sedang coba memberangus ruang kebebasan mimbar akademik itu. Oke. Terlepas dari apapun pembenarannya, tapi di publik yang muncul seperti itu. Benar. Dengan segala isu bagaimana pimpinan itu ada gitu kan. Kemudian siapa yang karena ini kan sekali lagi asumsi publik gitu ya. Iya. Kemudian asumsi ini seolah dibenarkan dengan sikap yang hadir hari ini gitu. Iya. Harusnya untuk menetralisir ya hadirkan aja Rocky Gerung, tapi dialihkanlah adik-adik ya cari pembanding yang kira-kira bisa menyeimbangkan bagaimana percakapan yang ada. Oke. Terus lebih lagi statementnya misalnya kampus bukan tempat untuk mendungu-dungukan orang. Saya melihat seperti ini. Cara orang menyampaikan pendapat itu kan berkaitan dengan metodologi. Cocok. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam mimbar akademis, ya kita jangan bawa perasaan dong gitu kan. Nah, cocok. Nah, justru kalau kita bawa perasaan kemudian terperangkap oleh batasan-batasan normatif yang orang bisa berbeda interpretasi terhadap makna itu. Ini kan jadinya berabe kayak gini kan. Iya. Saya sering baca bukunya Soekarno gitu kan. Beberapa tulisan Soekarno juga sering menyebut kata dungu gitu kan. Jadi ya kita biasa-biasa aja dengan kata itu. Atau juga misalnya kalau yang disebut benar-benar berbobot ya silakan aja dibantah gitu kan. Udah gitu aja sebenarnya kalau dalam akademik. Metodologi dibalas dengan metodologi gitu kan. Artinya argumentasi itu harus dibalas dengan argumen. Iya, betul. Argumen jangan dilawan dengan sentimen. Betul. Nah, kira-kira seperti itulah. Jangan-jangan Undram ini udah jadi kaki tangannya kekuasaan ini. Iya kan bisa aja seperti itu kan. Kalau saya seperti ini Bang Yusril, Rocky Gerung ini siapa kan? Iya. Dia bukan pejabat gitu kan? Dia bukan komandan militer gitu kan? Dia juga bukan pimpinan ormas gitu. Dan kampus sebagai epicentrum munculnya pemikiran-pemikiran, metodologi, kemudian tempat lahirnya percakapan-percakapan yang bisa menjadi trigger untuk kemajuan bangsa, justru mengalami kemunduran kalau metodenya seperti ini gitu kan. Iya. Nah, kan Rocky Gerung ini cuma influencer YouTuber gitu kan, Bang. Iya. Dia kan cuma punya channel YouTube, dia berargumentasi di sana. Dan cuma modal itu, dia bukan pejabat, bukan birokratis gitu kan. Dan apa ditakuti oleh kampus gitu. Apalagi rezim yang takut kepada Rocky Gerung gitu. Artinya nggak punya kewenangan untuk justru, membuat itu ya. Kalau kampus presentasi sebagai lembaga, ada rektor, ada wakil rektor, kemudian di SK-kan oleh menteri, dipilih oleh presiden, seperti itu, takut pada personal, ya peradaban kita benar-benar sangat mundur seperti itu. Benar. Dan kampus itu kan ada ruang terbuka untuk siapapun sebenarnya. Benar. Tempat menguji semua metodologi, tempat menguji semua pemikiran, tempat menguji semua argumentasi. Gitu. Benar. Dan sekali lagi, Rocky Gerung ini siapa? Dia hanya individu warga negara biasa, bukan pejabat, bukan militer. Undram sebagai lembaga takut datang Rocky Gerung, ada apa ini kan? Ada apa? Bisa jadi seperti yang Ketua Yusril katakan tadi, bisa jadi. Jadi asumsi publik seperti itu. Iya. Karena gagapnya dalam mengambil kebijakan ini. Iya, artinya kan sesuatu hal yang tidak ideal itu dibawa ke kampus supaya jadi ideal. Betul. Nah, harusnya didiskusikan di situ. Kalau saya jadi rektor, ya. Iya. Misalnya diisukan saya ini adalah bagian dari kekuasaan. Ya, sebagai bentuk pembuktian misalnya untuk mencari legitimasi, kita undang semuanya orang-orang yang mengatakan untuk berdebat di kampus, karena kampus adalah ruang terbaik untuk berdebat. Cocok. Nah, ketimbang kayak sekarang kan asumsi liar semua, pers buat berita, semuanya berbicara di grup WhatsApp gitu kan, di tongkrong kopi bicara, ada apa dengan Undram ini? Gibahin rektor. Bahkan semalam itu saya buat, saya screenshot salah seorang senior buat snap kan. Saya sarankan rektor Undram mengganti logo Undram dengan kepala banteng. Kita kan, saya kan ngakak aja bacanya gitu kan, ada apa? Arti ini bola yang sangat liar sekali. Kalau saya jadi rektor, undang semua orang-orang yang tidak sepakat dengan rezim, udah berdebat aja di kampus gitu kan. Ini kan permainan, kalau kita di kami, anak-anak yang baru selesai DM1 gini-gini caranya. Baperan, kemudian takut sama orang, eksklusif.
Iya. Undram ini jangan-jangan benar masuk studi radikal dengan pola pemikiran seperti ini. Takut Iya. dengan perbedaan, takut dengan keberagaman, takut dengan warna-warni pikiran itu. Iya, harusnya kampus itu adalah tempat yang paling sehat, pikiran itu tumbuh. Iya kan, jadi justru sebaliknya sekarang kalau kampus itu menolak pikiran, jangan orang berasumsi ini kampus besar di Unram. Unram ini kampus besar, kiblat pendidikan. Betul. Anti pikiran, bahaya Pak. Dan sekali lagi, yang diantikan itu bukan siapa-siapa. Bukan Rocky siapa-siapa. Gerung itu hanya YouTuber. Iya, Benar nggak iya. Bang? Iya, Kan dia iya. cuma bicara di channel YouTube-nya aja kan? Benar, Ya, benar. Nggak punya sekali-sekali. power, nggak punya kekuasaan. Betul, bukan pimpinan NU, bukan pimpinan Muhammadiyah. Apa yang ditakutin Rektor Unram sama Rocky Gerung? Iya, iya. Kalau hanya masalah mendungu-dungukan orang, sekali lagi itu kan tentang metodologi orang berbicara. Ya kita nggak boleh kritik langsung kepada personalnya orang, cara orang berbicara seperti itu kan? Iya, nah ini menarik teman-teman semua. Tapi selain Rocky Gerung nih, Pak Ketua, ini kan hanya sampel kecil lah gitu kan, Rocky Gerung ini. Yang paling besar itu adalah kebebasan akademik ya yang dimiliki oleh mahasiswa yang seakan-akan itu dibatasi oleh banyak aturan. Ya kan, anak muda itu kita sekarang udah sangat hati-hati Pak Pres, Pak Ketua ya, untuk bicara di podcast ini. Ya Iya. kan, nanti kena delik, nanti disomasi nanti kan. Seperti apa pandangan Pak Pres? Ya memang hari ini ada sedikit fobia kita itu berbicara. Iya. Kebebasan mahasiswa entah dalam berbicara, berekspresi, bertindak, berkegiatan itu tidak boleh dibatasi. Dibatasi dalam artian selama dia tidak melanggar norma-norma tertentu. Di rezim hari ini kita takut untuk berbicara. Betul kita bisa bermedia sosial, ber-WA, tapi kan diintip semua kita punya percakapan di WA itu kan. Benar, benar. Dan saya jujur Bang Yusril, Iya. sampai hari ini masih trauma saya ketika kita di BEM Unram disadap kan. Iya, Disadap. benar. Bagaimana orang bisa melihat screenshot kita yang kita sendiri tidak pernah screenshot HP kita kan. Iya. Kaget. Jadi saya juga fobia sampai sekarang, misalnya di WA tanya misalnya adik-adik, misal Panji, kalau yang cukup krusial setelah selesai saya kirim saya hapus lagi dia. Ya sampai ini nanti jadi delik, ada orang yang screenshot atau disadap sebagainya. Iya, iya. seperti itu. Sampai-sampai ruang percakapan media sosial diintip Diintip. oleh kekuasaan ya. Bahkan untuk membenarkan hasrat 3 periode kan juga ada big data media sosial kan, siapa Oh. yang bilang itu kan. Waduh, Artinya waduh. memang diintip percakapan kita tiap hari. Iya, iya, iya. Nah, ini kalau saya bicara dengan Pak Ketua Amri ini, saya tergugah untuk tahu banyak hal karena kita udah hampir 3 tahun ya nggak Betul, ketemu. betul. Waktu terakhir itu demo 2019, yang waktu itu demo yang ribuan banyak orang itu loh. Nah, yang menarik nih Pak Ketua, dulu kan kita waktu di tahun 2018 kalau nggak salah itu demo masalah kenaikan BBM juga ya, dulu ya tahun 2018. Sekarang ya BBM naik. Nah, saya undang Bang Amri untuk bicarain ini. Kita mau tahu kajian dari teman-teman kami, Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia, tentang urgensi kebijakan kenaikan BBM ini. Pertama, Bang Yusril, pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan itu kan selalu disertakan dengan argumentasi. Ya, Argumentasi yang memang diharapkan ini bisa menjadi sesuatu yang diterima baik oleh masyarakat. Ketika pemerintah yang direpresentasikan oleh Presiden Republik Indonesia menyampaikan, memang ada beberapa hal yang agak kurang tepat seperti itu, terutama berbicara tentang masalah data yang digunakan. Misalnya ketika berbicara tentang subsidi BBM, iya, sampai 502 triliun itu, Benar. 502,8 kalau tidak salah triliun itu. Kemudian harga Pertalite yang dipengaruhi oleh minyak dunia katanya kan, yang sejatinya ini kan kurang tepat sebenarnya. Pertalite itu kan diproduksi di dalam negeri dari kilang minyak kita sendiri. Jadi Oke. tidak terlalu berpengaruh banyak dari kondisi minyak dunia seperti itu kan. Di dalam perspektif mimbar akademik tadi Bang Yusril, ini Iya. kan boleh aja kita berdebat tentang metodologi kebijakan pemerintah. Oke. Ekonom mengatakan bahwa ini salah pemerintah menaikkan BBM gitu kan. Iya. Kemudian pemerintah mengatakan kita akan menghadapi dilema atau badai ekonomi yang sangat besar sehingga mau tidak mau gitu kita harus menaikkan. Nah, tetapi yang ingin kami sampaikan terutama di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, sekali lagi bicara tentang rakyat itu bukan bicara tentang metodologi. Dia tidak bisa dikalkulasikan dengan angka, Pak.
Oke, oke. Dia tidak bisa dikualifikasikan dengan metodologi mana A, B, C, D, nggak bisa. Kan itu yang terjadi hari ini. Iya. Apalagi yang sama-sama kita ketahui subsidi untuk BBM, kompensasi untuk BBM dicabut gitu ya. Kemudian tapi satu proyek strategis yang sangat ambisius tidak dihentikan. Ini kan sangat menyakitkan hati masyarakat seperti itu. Dengan kondisi kita baru pulih dari COVID-19, kemudian masyarakat kita belum daya belinya belum terlalu membaik gitu kan. Kemudian kondisi ekonomi kita juga belum begitu stabil gitu. Kalau pejabat ini tidak merasakan apa-apa mereka, tapi masyarakat ini yang di desa gitu kan, nelayan yang di pesisir, naik Rp700 aja udah berdampak banget ya Pak Yusril. Dan kami serta organisasi mahasiswa lainnya itu sekali lagi kita kan bergerak karena dorongan sensitivitas kita terhadap kondisi masyarakat itu. Karena kalau kita berdebat tentang metodologi, pemerintah juga punya argumentasi. Ekonom tertentu yang mungkin berseberangan paham dengan pemerintah juga punya argumentasi. Yang kita ingin sorot adalah bagaimana secara akumulatif kondisi masyarakat Indonesia terhadap kenaikan BBM ini yang hari ini belum siap kayak gitu Bang Yusril. Cocok. Mungkin kalau PDB kita seperti cita-citanya Jokowi sudah 7%, 8%, silakan aja mau 5.000 dinaikkan, harga Pertalite 15.000 nggak ada masalah gitu kan. Tapi dengan tingkat pengangguran yang tinggi gitu kan, kemudian kesenjangan ekonomi kita yang sangat besar, gap itu sangat besar sekali, apa yang mau diharapkan gitu kan. Nah, dan kalau kita lihat trennya, ternyata Pertamina ini Bang Yusril, misalnya kalau naik harga minyak dunia, dia akan naikkan harga minyaknya gitu kan. Tapi kalau harga minyak dunia turun, dia tidak pernah menurunkan harga minyak di dalam negeri. Sepakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pertamina ini, apalagi dengan kenaikan hari ini, sebulan aja udah untung Pertamina itu Bang Ketua, Bang Yusril. Sebulan udah balik modal dan marginnya pasti akan banyak sekali Pertamina dari kenaikan kompensasi ini kan. Pencabutan kompensasi ini. Nah, tapi Pertamina ini selalu klaim rugi aja dia. Padahal kalau dia merem aja pasti untung Pertamina ini. Dia dari APBN juga kan suntikan modalnya gitu kan. Belum lagi di saham dia main segala macam. Belum lagi di sektor real yang langsung dibeli oleh masyarakat gitu kan. Dan yang kita sayangkan ini, kalau Pertamina menaikkan harga kepada masyarakat, harga minyaknya dinaikkan gitu kan, harusnya komisaris gitu kan, kemudian dewan direksi segala macam, jangan dong dikasih gaji miliaran seperti itu. Itu gajinya tuh luar biasa ya. Sakit banget kita sebagai masyarakat ini kan. Yang masih punya gaji 800-700 ribu seperti kita ini, kita cari uang 1.000-2.000 gitu Bang Yusril. Nah, jadi mau timing pemerintah ini yang kurang pas. Di dalam keputusan ini. Artinya pembacaan terhadap situasi masyarakat ini yang belum matang ya. Atau misalnya ketika BBM ini dinaikkan, ya lakukanlah penguatan di sektor lain seperti itu. Bela dong petani, beli hasil petani itu dengan harga mahal gitu kan. Hari ini kan nilai tukar petani itu tidak pernah signifikan naiknya. NTB kan, ya harga jagung kan Ketua lihat sendiri bagaimana kemarin. Yang tahun sebelumnya 5.000, sekarang cuma 2.700, 3.200 paling tinggi. Nah, artinya kalau memang pemerintah ingin menaikkan satu sisi, dikuatin juga dong sisi di masyarakatnya gitu. Jangan cuma dipikirkan bagaimana kesehatan BUMN ini yang pasti juga dia akan untung gitu kan kalau tidak ada mafia-mafia di dalamnya. Kan itu masalahnya hari ini. Praktek kartel, kemudian ada oknum 1-2 yang bertindak sebagai mafia gitu kan. Kan ini yang membuat bangsa kita semakin berada di dalam lingkaran setan ini Pak Ketua. Artinya teman-teman kami menolak kenaikan BBM ya? Ya, kita menolak Pak Ketua. Nah, bicara tentang demonstrasi kenaikan BBM nih Pak Ketua, banyak sekali yang menjadi korban sampai berdarah ya, menangis-nangis itu demonstran ya. Rasa-rasanya sampai rezim ini selesai atau mungkin ada rezim selanjutnya ya, ini tindakan represif ini nggak pernah bisa hilang di negeri ini. Pandangannya Ketua gimana? Kita seolah-olah diadu dengan aparat kondisinya di lapangan Pak Ketua. Kondisi yang ada di lapangan itu kita seolah diadu jotos dengan aparat kepolisian. Meskipun sebenarnya kalau saya pribadi melihat dari sejak 2018, kemudian 19, 20, 21, ya hampir 5 tahun malahan ya. Yang full perlawanan kita kan sejak 2019. Undang-undang KPK, revisi KPK, RKUHP, kerja, kemudian RU pertanahan waktu itu kan, kemudian 2020 masuk
Undang-Undang Cipta Kerja itu kita sama-sama tolak, sampai sekarang kenaikan BBM. Dan hampir tidak ada satu demonstrasi pun yang tidak diwarnai dengan tindakan represivitas itu. Iya. Nah, dan ini memang menjadi catatan khusus untuk kepolisian, polisi Republik Indonesia. Bagaimana mereka bersikap lebih humanis, gitu kan? Bagaimana mereka lebih bersikap inklusif di dalam penanganan terhadap para demonstran. Bahkan kami sering mendapatkan misalnya di dalam lapangan Bang Yusril kejadian ketika ada penyusup-penyusup dan provokator-provokator, itu sering terindikasi sebagai oknum dari para pihak tertentu seperti itu. Oke. Entah dikirim oleh ini, oleh lembaga ini, sebagainya yang punya kaitan dengan kekuasaan dan rezim hari ini. Sepertinya ini ada upaya untuk memframing bahwa ya mahasiswa ini ketika bergerak, ya dia akan identik dengan kekerasan, kerusuhan, anarkisme. Jadi substansi daripada tuntutan mahasiswa itu tidak lagi dilihat. Misalnya isu BBM misalnya, yang disorot apa? Ketika ada selebaran 1-2 poster yang mengatakan ada ada sisi seksualitas gitu kan, pornografi, proaksi dan sebagainya, itu yang disorot ketika aksi. Tapi tuntutan mahasiswa terkait dengan penurunan BBM gitu kan, penolakan terhadap kenaikan BBM, kajian ekonominya seperti apa, tidak pernah diliput sama sekali. Nah, bisa jadi ini salah satu bentuk strategi juga gitu, bagaimana menangkis dan melawan daripada gerakan sipil ini, Pak Ketua. Karena polanya hampir sama 5 tahun ini. Saya Pak Ketua, itu hampir sebulan saya dicari waktu 2019 itu. Oke. HP disadap, kos didatangi, dibuat broadcast, difitnah menerima uang 300 juta dari CSR, KPK segala macam. Dibunuh karakter kita ini Pak Ketua gitu. Di kami juga sama. Diisukan kami itu menolak karena PKS yang nolak, bahkan HMI dikatakan binaan PKS katanya karena PKS yang nolak gitu. Artinya memang dicari celah apa segala macam gitu untuk menggeser pandangan publik. Oh, mahasiswa kalau aksi ini palingan cuma anarkis, cuma mau pansos gitu kan. Ini framing yang selalu muncul di publik. Siapa sih yang nggak hilang kesabarannya kalau misalkan mahasiswanya anarkis, dilempar batu apa segala, akhirnya kepolisian seakan-akan dibenarkan memukul mahasiswa. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya juga ini berbahaya ya. Saya pikir polisi itu dengan pendidikannya, dengan pembelajarannya mereka pasti sudah bisa membaca mana gejala yang akan ada chaos, akan keributan. Nah, masa hanya sekedar aksi mahasiswa ini tidak bisa diprediksi seperti apa ujungnya kan itu. Sebenarnya saya geleng-geleng aja sampai mahasiswa bisa copot pagar itu kan. Iya. Geleng-geleng aja gitu kan. Nah, ini Pak Ketua, kita udah mau masuk di segmen akhir. Ya, mudah-mudahan saya doakanlah pasca podcast ini langsung dipanggil ke nasional. Aduh, kita persiapan nikah dulu, Pak. Oh, siap. Habis nikah langsung ke Jakarta ya berarti ya. Udah ada pasangan kan aman berarti. Tergantung enteran ini. Oh, siap. Enterannya Pak Yusril. Jadi itu Pak Ketua, ya mungkin ada beberapa hal lah sebelum kita tutup podcastnya yang mau disampaikan untuk anak muda NTB, aktivis-aktivis NTB untuk terus komitmen terhadap jalan juang yang mereka pilih. Status kita sebagai mahasiswa dan pemuda ini merupakan suatu keistimewaan tersendiri. Terutama kita sebagai seorang insan cendekiawan yang memiliki kesempatan untuk belajar gitu kan, yang memiliki kesempatan untuk bisa mengakses informasi lebih daripada masyarakat pada umumnya, bisa mengakses pengetahuan lebih dalam, lebih jauh, lebih luas. Nah, mari kita jadikan pengetahuan kita ini, pengalaman kita ini untuk mengabdi sebesar-besarnya kepada agama, bangsa dan negara kita ini. Dengan status kita miliki, mumpung kita masih muda, kita masih kuat begadang 3 malam gitu kan kalau masih muda gitu. Benar. Kita masih bisa jalan ke sana kemari, masih mobilitas kita tinggi banget kan. Nah, jadi ya kita gunakan kesempatan yang kita miliki ini untuk terus berkontribusi, Bang Yusril, dengan peran dan posisi kita masing-masing, dimanapun kita berada. Jika teman-teman yang sudah menapaki jejak, misalnya para alumni di kampus misalnya sudah jadi karyawan, ya jadilah karyawan yang baik gitu kan. Menjadi seorang ASN, jadilah ASN yang baik. Menjadi aktivis misalnya kayak kita sekarang ini yang jadi aktivator misalnya di gerakan-gerakan segala macam, ya jadilah aktivis yang punya integritas. Jangan mudah masuk angin, jangan bawa isu pesanan segala macam itu. Buat adik-adik yang masih di kampus, di BEM ya, junjung tinggi moralitas gerakan itu kan. Nah, karena sekali lagi
Kalau bukan kita anak muda, mahasiswa yang memikirkan nasib masa depan bangsa ini, siapa lagi? Apalagi dengan kondisi rezim hari ini yang tidak memiliki dosa masa lalu, tapi pasti akan meninggalkan beban masa depan untuk kita gitu. Oke. Nah, itu kan masalahnya Pak Ketua. Jadi kalau kita tidak siap sebagai anak muda dan mahasiswa hari ini, ya bisa jadi keadaannya seolah-olah merdeka, Ya. tetapi kita dikendalikan oleh segelintir dua orang yang kita tidak tahu di mana posisi dan rupanya mereka itu terhadap bangsa dan negara kita ini. Oke. Artinya mahasiswa, anak muda itu harus terus merdeka. Karena yang paling mewah dari seorang anak muda itu adalah pikirannya. Jangan sampai pikiran itu di briefing oleh orang lain, pikiran itu dijual dengan harga yang murah, ya. Karena bagaimanapun setelah kita udah nggak punya apa-apa, yang paling berharga di dalam kesesatan itu adalah pikiran. Kita terus mencari ruang terang untuk kita menuju sesuatu hal yang baik. Oke, itu udah kayak kita berpuisi ya. Sebelum kita Jagonya memang Pak Yusril. sebelum kita tutup Pak Ketua, ya kami dari podcast Bicara Santai punya souvenir ya. Siap. Untuk Pak Ketua sebagai bentuk terima kasih. Jadi ini teman-teman semua souvenir dari podcast Bicara Santai. Souvenir ini teman-teman ini support dari OC Plakat ya, Oni Kreatif, tempat buatan souvenir paling recommended di Kota Mataram. Nah teman-teman ya kalau mau pesan souvenir kayak gini, ini dapat diskon khusus lah kalau udah kasih tahu subscribe channel YouTube Yusril Izam Hendra Official. Teman-teman kami juga ya nanti akan dapat diskon kalau udah kasih tahu sudah subscribe channel YouTube ini. Iya, siap. Ini bisa diterima Pak Ketua? Oke, ini bentuk terima kasih kami dan mudah-mudahan Pak Ketua nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai. Ya mudah-mudahan kita tetap sehat pasca ini kan. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu sehat dalam berpikir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sampai jumpa, saya Yusril Izam Hendra bersama dengan seorang intelektual kampus ya, Ketua PW kami NTB Bang Amri menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita selalu ingin memperjuangkan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih banyak Siap Bang. Pak Pres.